Pernahkah Anda membayangkan sebuah titik di mana uang bukan lagi angka yang dikejar, melainkan sekedar latar belakang suara dalam hidup? Kita sering didikte oleh narasi bahwa kesuksesan finansial harus berbanding lurus dengan kemegahan visual. Rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bising, dan label harga yang sengaja dipamerkan. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada mereka yang telah mencapai puncak piramida ekonomi, kita akan menemukan sebuah fenomena yang kontraintuitif, the paradox of quiet wealth. Banyak dari mereka justru memilih untuk mundur dari panggung pamer, mengenakan pakaian tanpa logo, dan tinggal di rumah yang lebih mementingkan sirkulasi udara daripada gengsi tetangga. Ini bukan tentang pelit atau pura-pura miskin. Ini adalah sebuah strategi psikologis tingkat tinggi untuk menjaga satu aset yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketenangan mental. Dalam psikologi uang, ada garis tipis antara kekayaan, wealth, dan kemewahan, richness. Menjadi mewah seringkali adalah tentang konsumsi yang terlihat, sementara menjadi kaya adalah tentang opsi yang tidak terlihat. Bagi mereka yang sudah selesai dengan urusan perut dan ego, kesederhanaan adalah bentuk kemerdekaan yang paling murni. Mereka menyadari bahwa setiap barang yang kita miliki sebenarnya memiliki kita kembali. Sebuah koleksi jam tangan mewah menuntut perawatan, asuransi, dan kewaspadaan terhadap pencurian. Sebuah mobil sport menuntut perhatian pada setiap goresan kecil. Orang-orang kaya yang memilih hidup sederhana sedang melakukan audit kognitif. Mereka membuang segala gangguan material agar kapasitas otak mereka bisa difokuskan pada hal-hal yang lebih bermakna, inovasi, hubungan manusia, dan kedamaian batin. Mari kita bawa ini ke ranah filsafat. Kaum Stoik ribuan tahun lalu sudah mengajarkan tentang ataraksia, ketenangan jiwa yang tidak terganggu. Dalam konteks modern, hidup sederhana bagi orang kaya adalah cara untuk memitigasi risiko emosional. Jika kebahagiaan Anda digantungkan pada benda-benda mahal, maka kebahagiaan Anda menjadi rapuh dan sangat bergantung pada faktor eksternal. Dengan memilih gaya hidup yang bersahaja, mereka sedang membangun benteng internal. Mereka membuktikan kepada diri sendiri bahwa identitas mereka tidak melekat pada apa yang mereka pakai, melainkan pada siapa mereka saat semua harta itu ditelanjangi. Ini adalah bentuk kekuatan yang tenang, sebuah pernyataan bahwa saya cukup kuat untuk tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Secara psikologis, fenomena ini juga berkaitan dengan decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Seorang CEO yang menangani ribuan keputusan strategi setiap harinya tidak ingin menghabiskan energi mental hanya untuk memilih warna dasi atau sepatu yang cocok dengan setelan mahalnya. Inilah mengapa tokoh-tokoh besar sering mengadopsi seragam harian. Kesederhanaan adalah alat untuk menyederhanakan algoritma hidup. Dengan mengurangi pilihan-pilihan trivial, mereka menyisakan ruang bagi kreativitas dan intuisi. Mereka memahami bahwa kemewahan yang sesungguhnya bukanlah memiliki segalanya, melainkan memiliki waktu untuk tidak melakukan apa-apa tanpa merasa bersalah. Di era digital yang penuh dengan distraksi ini, ketenangan mental telah menjadi komoditas paling langka. Orang kaya yang bijak menyadari bahwa rumah yang terlalu besar seringkali terasa sunyi, dan lingkaran sosial yang terlalu luas seringkali terasa dangkal. Mereka mulai mengurasi hidup mereka. Mereka lebih memilih kualitas daripada kuantitas, baik itu dalam hal pertemanan, makanan, maupun pemikiran. Mereka mencari kekayaan tersembunyi, seperti tidur yang nyenyak tanpa beban utang, privasi yang terjaga dari sorotan publik, dan kebebasan untuk pergi kemanapun tanpa harus menjaga citra tertentu. Inilah yang disebut dengan low profile, high profit living. Pada akhirnya, memilih hidup sederhana di tengah kelimpahan adalah sebuah seni tingkat tinggi. Ini adalah pengakuan bahwa kepuasan manusia memiliki titik jenuh. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi dan kenyamanan standar tercapai, tambahan materi hanya akan memberikan kebahagiaan marginal yang semakin menurun. Mereka yang memilih jalan ini telah menemukan rahasia besar, bahwa kebahagiaan bukan ditemukan dalam akumulasi, melainkan dalam eliminasi. Mereka tidak lagi mencari validasi dari luar, karena sumur kepuasan mereka ada di dalam diri. Mereka hidup sederhana bukan karena tidak mampu membeli kemewahan, tapi karena mereka sudah tidak lagi membutuhkannya untuk merasa berharga. Mungkin pertanyaan bagi kita semua bukan lagi berapa banyak uang yang harus saya kumpulkan, melainkan seberapa sederhana saya bisa hidup agar tetap merasa utuh. Karena pada titik tertentu, kesederhanaan bukan lagi tentang keterbatasan, melainkan tentang kebebasan mutlak untuk menjadi diri sendiri.